Halo, selamat pagi Smart People semua. Bagaimana keadaan Smart People semuanya? Semoga Smart People dalam keadaan sehat semuanya ya. Selamat datang di Morning Stock Picks bersama RAB Sekuritas. Seperti biasa, hari ini akan ada sharing mengenai pembahasan saham, pilihan saham, dan juga sesi Q&A untuk Smart People semua. Perkenalkan, saya Fala sebagai technical analyst, serta hari ini saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh Pak Andre, di mana beliau merupakan Head of Research RHB Sekuritas, dan hari ini beliau juga akan memaparkan informasi pasar dan juga sektor tertentu. Jadi bila Smart People memiliki pertanyaan, silakan ditanyakan dengan cara mengetik pada Indeks Dow Jones, di mana indeks ini memiliki dampak besar secara global, termasuk Indonesia sudah pasti, dan seringkali dijadikan acuan untuk menilai perkembangan pasar saham, meskipun pada kenyataannya pergerakan ISG tidak selalu sejalan. Baik, Smart People, kita akan melihat untuk perkembangan indeks Dow Jones-nya di hari kemarin nih. Untuk indeks Dow Jones kita lihat ditutup naik ke tipis 0,78% ke 40.524 nih Smart People. Dimana kalau kita lihat memang ini sudah menembus dari resistance sebelumnya di harga 39.426 dan menuju resistance berikutnya di harga 41.173. Memang kalau kita lihat intensi perang dagang ini sudah agak menurun nih Smart People, tidak seperti di minggu-minggu lalu. So, ini menjadi salah satu katalis positif bagi perkembangan indeks Dow Jones sendiri. Jadi untuk nilai resistance-nya berada di 41.173 dan juga untuk nilai supportnya berada di 39.426. Lalu kita melihat perkembangan indeks DAX-nya nih, Smart People, di mana indeks DAX mencerminkan kinerja dari 40 perusahaan terbesar di Eropa. Kalau kita lihat untuk indeks DAX sendiri memang masih nih, Smart People, masih dalam kondisi menuju sideways, di mana sebelumnya lowest-nya berada di 18.489 dan juga titik highest-nya, sorry, untuk titik resistance-nya terdekat berada di 21.674. Ini adalah gap kecil sekali nih Sobat People, kalau kita lihat ya. Ini gap kecil sekali dari 21.624 sampai 21.674. Lalu untuk nilai supportnya berada di 20.437 untuk indeks DAX-nya. Lalu selanjutnya kita melihat untuk indeks composite atau indeks dalam negeri kita IHSG nih Smart People. Di mana di hari kemarin IHSG mencatatkan kenaikan cukup lumayan baik, Smart People, yaitu naik 1,7% ke 6.368. Memang kalau kita lihat secara tren, IHSG masih dalam kondisi downtrend sampai nanti tertembus di titik harga 6.510 baru dikatakan downtrend dari IHSG itu sudah selesai. Jadi untuk nilai resistance dari IHSG memang sudah di angka 6.510, dan untuk nilai supportnya di sini ada gap nih Smart People dari 6.092 kalau kita gambar untuk lebih detailnya. 6.092 sampai dengan 6.148. Ini adalah titik support untuk IHSG itu sendiri. Kalau kita lihat memang untuk IHSG karena banyak sekali katalis positifnya, ini masih adanya potensi menuju ke 6.510-nya. Tetapi ingat, nanti ada data-data penting yang bisa menjadi salah satu kerikil untuk IHSG itu sendiri. Mari kita lihat untuk detail dari IHSG-nya. Untuk IHSG sendiri, kalau kita lihat Smart People, di hari kemarin secara overall asing nih Smart People ya, kita perhatikan ya. Di mana asing net foreign itu masih ada kondisi jual di mana 622,9 miliar pada hari kemarin. Meskipun secara currency kita ini sudah turun di 16.763, dan juga untuk net buy dan net sell asing di mana net buy-nya kemarin ada di saham DAS dengan 238 miliar, lalu saham Antam di 105 miliar, dan juga saham Astra Indonesia atau ASI di 45,1 miliar. Sedangkan untuk net sales, my people, yang paling pertama ini adalah salah satu saham yang cukup booming atau trending ya, my people, di mana saham BRMS dilego oleh asing 1,9 triliun. Lalu BMRI juga kemarin ex-date-nya, di mana BMRI asing keluar sebanyak 693,1 miliar, dan juga untuk saham BBNI di 71,2 miliar. Dan berdasarkan data dari RHB Trade ID, my people, di mana ada 492 saham menguat pada hari kemarin. Lalu ada 137 saham melemah dan juga 176 saham stagnan, tidak naik dan tidak turun. Lalu untuk sektor-sektor menguatnya, Smart People, kalau kita lihat di mana basic industry atau barang baku naik 7,03%.
persen. Lalu untuk saham-saham properti, mungkin smart people ada yang pegang-pegang saham properti, sudah bisa dicek portofolionya, di mana kalau kita lihat saham properti indeksnya, sorry, sektornya kemarin naik 6,11%. Lalu untuk saham-saham atau sektor infrastruktur, di mana kemarin naik 5,51%. Jadi ini untuk data detail IHSG kemarin, smart people. Lalu kalau kita lihat secara nilai komoditi, di mana kalau kita tahu dalam beberapa hari bahkan minggu terakhir, di sini ada yang kita highlight yaitu adalah saham adalah komoditi emas dan kemarin ditutup pada pagi hari ini minus 0,84% untuk update-nya di jam 5 pagi tadi dengan 3.212 US dollarnya untuk harga emas. Lalu untuk harga CPO-nya minus 0,89% ke 4.133 ringgit Malaysia. Lalu untuk nilai batu baranya naik 2,58% ke 99 US dollar dan juga untuk nilai minyak kita menggunakan crude oil Brent, smart people, naik 0,82% ke 63,6 US dollar. Baik, smart people, kita akan masuk pada sesi tim research, di mana kali ini tim research kami memiliki informasi juga terhadap salah satu emiten yang bisa smart people perhatikan. Silahkan Pak Andre, masih di mute Pak Andre. Oke, kedengaran ya. Selamat pagi Smart People. Saya hari ini akan update tentang Bank Mandiri. Kebetulan minggu lalu saya ada melakukan NDR. NDR itu maksudnya kita keliling ketemu klien-klien bersama Bank Mandiri. Saya melakukan NDR itu ke Kuala Lumpur dan beberapa klien kita ketemu beberapa klien besar ya dan klien itu eh, lumayan kita lihat responnya lumayan bagus terhadap perkembangan terakhir di Bank Mandiri. Paling banyak sih pertanyaan waktu kita keliling itu adalah masih berkaitan tentang makro dan politik ya. Jadi banyak yang nanya kira-kira kondisi politik sekarang seperti apa, bagaimana kemungkinan adanya reshuffle kabinet dan juga pertanyaan-pertanyaan lain lebih ke Danantara, bagaimana impact Danantara terhadap ekonomi Indonesia terutama terhadap Bank Mandiri juga. Intinya buat Bank Mandiri di report ini kita tetap reiterate buy um, dengan target price itu di 5880 atau upside potensialnya sekitar 15%. Dan juga ada dividend yield yang cukup menarik ya di 9% dividend yield. Um, update dari update dari hasil perjalanan kita dengan Bank Mandiri ketemu klien. Yang pertama adalah banyak pertanyaan tentang politik dan makroekonomi. Di bidang politik sendiri adalah um, pertanyaan eh, bagaimana pemerintahan yang saat ini, bagaimana style dari Prabowo dalam memimpin negara, terutama impact-nya terhadap capital market. Kita tahu Prabowo beberapa kali itu membuat statement yang mungkin impact-nya sedikit negatif terhadap capital market. Kita bisa googling ya, contohnya kayak sama itu ada judi segala macam. Update terakhir yang kita tahu adalah Prabowo sekarang udah lebih bagus dalam menyampaikan pesan terhadap market dan udah lebih mau banyak mendengar dari view-view dari penasihat-penasihatnya terutama di bidang ekonomi sehingga komunikasinya sekarang udah jauh lebih bagus. Dan negatif news tentang Danantara juga sudah terjawab sejak terpilihnya manajemen Danantara yang kita tahu manajemen Danantara sekarang udah terbentuk ya. Ketuanya udah Pak Rosan, ada Pak Pandu di situ, ada Pak Oscar dan baru saja terpilih sebelum liburan Lebaran itu adalah manajemen-manajemen yang di bawahnya termasuk penasihat seperti di sana ada Pak Chapman Taylor, kemudian Ray Dalio dan yang lainnya yang mempunyai kredibilitas bagus dan profesionalitas yang juga cukup bagus. Itu bisa mengurangi eh, mengurangi eh, persepsi negatif tentang Danantara dan kalau kita lihat juga respon dari investor yang kita temukan lebih sekarang udah lebih lebih positif ya terhadap Danantara. Dan ada pertanyaan juga tentang bagaimana direction dari Bank Mandiri semenjak ada perubahan CEO-nya, itu baru dilakukan RUPS menjelang Lebaran dan sekarang uh, Bank Mandiri punya CEO yang baru yang sebelumnya adalah wakil presiden direktur. Dan
Dari Bank Mandiri sendiri mengatakan tidak ada perubahan yang signifikan dari perubahan CEO yang baru, kebijakan masih tetap sama. Dan ada juga pertanyaan tentang impact dari perang dagang terhadap Bank Mandiri. So far sih perang dagang terhadap Bank Mandiri itu impact langsungnya tidak terlalu signifikan karena memang net ekspor ke US itu hanya sekitar 2% dari GDP. Tapi yang mungkin yang perlu diperhatikan adalah impact secara tidak langsungnya karena kemungkinan perang dagang itu akan menyebabkan perlambatan ekonomi global. Dan mungkin kalau impact secara tidak langsung itu mungkin akan terasa lebih ke penurunan harga komoditas. Jadi kalau harga komoditas itu turun, terutama komoditas ekspor Indonesia seperti CPO dan batu bara, itu mungkin akan ada impact-nya terhadap aset kualitasnya Bank Mandiri. Tapi so far eh, resiko terhadap aset kualitas ini cukup cukup terjaga. Dari liquidity juga kita tahu liquidity di eh, kuartal pertama itu lumayan ketat dan mungkin akan tetap berlanjut ke semester pertama 2025 ini. Ini disebabkan karena adanya pembayaran dividen, ada juga faktor lebaran dan juga bond issuance dari government yang cukup besar, terutama buat SRBI. Itu yang menyebabkan liquidity cukup ketat. Tapi walaupun liquidity ketat, Bank Mandiri tetap memberikan guidance untuk NIM sama sekitar 5 sampai 5,2%. Kemudian dari loan growth juga, loan growth itu cukup kencang sampai Februari dan Bank Mandiri masih memegang guidance buat pertumbuhan loan growth sekitar 10 sampai 12%. Dividen sendiri, dividen juga kelihatannya sampai tahun 2025, 2026 masih tetap tinggi, payout ratio-nya sekitar 78%. Kemungkinan dividen payout ratio mungkin akan mulai berkurang itu di tahun 2026, 2027 kemungkinan. Jadi seharusnya di tahun depan kita akan masih melihat dividen payout ratio yang cukup tinggi di Bank Mandiri. Itu aja sih buat hasil update kita di Bank Mandiri dan update dari meeting kita dengan investor-investor. Secara garis besar kita lihat Bank Mandiri cukup menarik. Kemarin harga sahamnya turun cukup dalam itu karena ex dividen dan yang bagusnya saya lihat penurunan saham setelah ex dividen itu nggak sebesar di penurunan dividen yield-nya yang sebesar 9 sampai 10%. Ini mengindikasikan bahwa market masih positif terhadap Bank Mandiri terutama dari valuasi yang saat ini yang cukup atraktif ya. Bank Mandiri itu trading sekitar secara PBV itu di 1,5 kali PBV. Jadi cukup menarik, ROI-nya juga masih cukup terjaga di sekitar 21%. Ini menyebabkan company cukup menarik. Jadi kita tetap maintain buy, upside potensial 15%, ada dividennya sekitar 9%. Itu Pak Falah. Baik, terima kasih Pak Andre atas pemaparannya. Sangat insightful ya semua people semua untuk BMRI-nya. Dan BMRI uniknya adalah hari ini salah satu yang menjadi stock picks dari kami. Baik, kita akan sharing untuk BMRI-nya. Kita melihat dari sisi teknikalnya secara BMRI dan kita akan sekalian membahas untuk trading plan-nya dari BMRI sendiri. Kalau kita lihat tadi target yang diberikan oleh Pak Andri dari BMRI sendiri memang di angka 5.800. Based on technical juga salah satu target tertinggi kami adalah 5.550 karena memang ini versi teknikal. Kemarin dengan judul XZ sudah selesai, BMRI mencoba menutup gap. Kalau kita lihat, smart people, untuk BMRI sendiri, kita lihat fully-nya ya, untuk BMRI dari segi teknikal secara full-nya, di mana memang di hari kemarin ini membuka open gap down cukup dalam ya, di mana untuk area gapnya dari 4750 sampai dengan 4950, jadi ada 200 poin di mana dia downtrend cukup panjang. Kalau kita lihat start downtrendnya itu dari tanggal 11 Februari 2025 dan sekarang kondisinya sudah dalam fase sideways seperti itu. Dan kalau kita lihat dari BMRI sendiri, stokastiknya masih di area netral, so this is still good, apalagi ex date-nya kemarin. Penurunannya betul yang dikatakan oleh Pak Andre, tidak lebih besar daripada dividen yield-nya. So, untuk trading plan-nya dari saham BMRI sendiri, kita lihat yang tadi. Untuk trading plan dari saham BMRI, untuk smart people yang tertarik membeli saham BMRI, untuk area buy-nya bisa dari 4650 sampai dengan 4750. Memang ini saya naikkan cukup besar, tapi kita bisa dari yang ingin masuk lebih cepat bisa dari 4.700 sampai dengan 4.750. Untuk
target pertamanya bisa di angka 5.000 atau kenaikan 6,38%. Untuk target keduanya di 5.175 dan target ketiganya di 5.550. Sedangkan untuk untuk stop lossnya berada di titik 4.400. Jadi kurang lebih di daerah sini untuk area BMRI-nya. Itu untuk yang pertama saham BMRI. Lalu kita akan review untuk pilihan saham kemarin dari Mas Ilham. Kita akan stop share terlebih dahulu. Untuk saham yang kemarin dari Mas Ilham yang pertama ada saham BBCA. Untuk saham BBCA sendiri di sini kalau kita lihat kemarin untuk area stop loss-nya berada di 7875. Ini masih jauh dari area. So, untuk smart people yang masih memiliki saham BBCA masih bisa di hold ya smart people karena masih jauh sekali dari stop loss-nya. Lalu yang kedua ada saham UNTR di mana UNTR sendiri kemarin sudah hit TP satunya di harga 22.525. So, untuk smart people yang membeli saham UNTR kemarin saya ucapkan selamat karena sudah menyentuh TP satunya. Lalu yang ketiga ada saham MEDC. Kita lihat MEDC dengan nilai stop loss-nya di 955. Untuk saham MEDC-nya ini karena kenaikan kemarin 2,46%, ini masih hold, masih still running ya, smart people, masih ongoing. Karena masih jauh sekali dari area stop loss-nya. Kita lihat area stop loss-nya di sini 955. Alright. Masih jauh sekali smart people. So ini masih bisa di hold terlebih dahulu untuk saham MEDC-nya. Lalu kalau kita lihat lagi untuk pilihan saham hari ini selain BMRI tadi yang pertama, yang kedua ada saham ITMG. Memang kalau kita lihat sudah beredar untuk informasi ITMG sendiri akan memberikan dividen yang cukup besar. Tetapi kalau kita lihat secara trennya ITMG memang masih dalam kondisi downtrend, sudah cukup patah downtrend ya smart people ya, karena kemarin ada kenaikan cukup tinggi. Lalu untuk kita lihat dari area stokastiknya ini sudah memasuki titik area overbuy ya, ini sudah di atas ini. So untuk smart people yang tertarik membeli saham ITMG karena ini sudah memasuki area overbuy, ini saya turunkan untuk area buy-nya karena harga terakhir di 24.800. Kita turunkan untuk area buy-nya bisa dari 24.375 sampai dengan 24.475 dengan TP satunya di harga 25.800, which is ini di MA 200-nya nih smart people. Lalu yang kedua TP 2-nya di 26.625 yaitu berada di harga atau di Fibonacci 100%-nya. Lalu untuk TP 3-nya di 27.975 itu ada di atas sekali dengan kenaikan 14,7%. Sedangkan untuk nilai stop loss-nya berada di 22.825, itu kurang lebih 20.825 ini adalah titik gap-nya nih smart people di area sini dengan penurunan minus 6,3% untuk saham ITMG. Lalu yang kedua, yang terakhir untuk pilihan saham hari ini itu ada saham BRIS di mana kemarin kenaikannya juga cukup signifikan. Dan kalau kita melihat polanya di sini ada pola yang namanya double bottom nih smart people. Nah, kurang lebih seperti ini untuk bentuk pola dari BRIS itu sendiri. Dan ini kemarin sudah menembus ya dari area neckline-nya atau area resistance dari pola tersebut. So untuk smart people yang tertarik membeli saham BRIS untuk area buy-nya bisa dari 23.90 sampai dengan 24.30 dengan TP satunya di 25.60, TP 2-nya di 26.70 dan TP 3-nya di 27.80. Untuk area stop loss-nya berada di 22.20 atau minus 7,1%. Bisa disesuaikan apabila smart people memiliki risk rasionya yang lebih kecil dibandingkan yang saya buat di minus 7%. Baik, Smart People, kita akan masuk pada sesi Q&A untuk Smart People semua yang ingin membahas sahamnya based on technical. Silahkan ditulis di kolom chat. Yang pertama kita lihat ada dari Pak Usman. Baik. Assalamualaikum Pak Falah. Waalaikumsalam Pak Usman. Mohon bisa bahas MLPL, WIRG, dan juga Dewa. Thank you Pak Falah. Siap Pak Usman, sama-sama. Kita akan cek terlebih dahulu untuk yang pertama ya, saham MLPL. Untuk MLPL sendiri, kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir, memang pergerakannya dalam kondisi downtrend. Meskipun kemarin, Smart People ini ada kenaikan 9,89%. Dan kalau kita lihat based on Fibonacci-nya, ini sudah mendekati Fibonacci 127,2% ya di harga 100. Bahkan ini sudah menyentuh di sana. So, untuk saham MLPL sendiri, kalau di sini kita lihat bagi Smart People yang tertarik untuk membeli saham MLPL, seperti biasa akan saya berikan karena ini kenaikannya cukup tinggi ya Smart People, kita pakai strategi metode half candlestick. So untuk area buy-nya kita dari half candlestick-nya yaitu di harga 96.
Dari harga 96 sampai dengan 100 ini ada cukup tinggi ya, gapnya di 4 persenan. So, itu untuk area buy-nya dari 96 sampai dengan 100. Untuk stop loss-nya ini saya buat kita di minus 6% aja di 90 ya, smart people. Untuk target pertamanya dari MLPL, yang pertama bisa di 103. Lalu yang kedua ini kita lihat bisa di 106. Dan yang ketiga, target ketiganya smart people itu bisa di 112 untuk saham MLPL. Lalu yang kedua tadi ada saham WIRG dari Pak Usman. Untuk saham WIRG, kalau kita lihat secara pergerakannya dalam beberapa hari terakhir juga, ini sudah mulai ada tanda-tanda sideways nih untuk saham WIRG-nya sendiri. Memang kalau kita lihat moving average ini masih jauh semua ya Pak Usman dan Smart People semua. Karena yang garis biru adalah moving average 20, garis kuning moving average 200, dan garis merah adalah moving average 50. Ini masih jauh, tetapi kalau kita lihat dari Fibonacci, ini mantul nih, smart people. Rebound di harga 141,4% ya, di titik 72 seperti itu. So, untuk smart people yang tertarik membeli saham WIRG, yang pertama untuk area buy-nya bisa dari 81 sampai dengan 85 untuk area buy-nya. Lalu untuk stop loss-nya Smart People bisa di harga, kalau kita lihat di sini gap sebelumnya itu di harga 77. So kita turunkan sedikit, kita ambil 7%-nya di harga 75. Untuk target pertamanya bisa di harga kita lihat 89. Lalu target keduanya di moving average 200-nya ini yang naikkan langsung. Moving average 200 itu di 96 nih Smart People. Tapi karena kita turunkan satu tick saja, biar kita bisa mendapatkan harga tersebut, yaitu di harga 95 untuk target keduanya. Lalu target ketiganya di di Fibonacci 100%-nya di harga 98 untuk WIRG. Lalu tadi selanjutnya untuk Dewa. Baik, Dewa sendiri kemarin ini salah satu stock pick yang saya share juga. Untuk saham Dewa sendiri, ini kenaikannya kemarin sudah naik 11, Dewa kemarin. Saya ucapkan selamat. Untuk saham Dewa sendiri, memang di sini sebelumnya ini saya sempat membuat demand area meskipun sudah tertembus ya. Untuk Dewa ini memang kenaikannya sudah cukup tinggi. Reason kemarin saya memberikan rekomendasi yaitu karena berada di moving average 200-nya seperti itu. So untuk smart people yang ingin membeli saham Dewa ini saya akan memberikan ratingnya adalah resikonya cukup tinggi, risknya cukup tinggi untuk Dewa sendiri. So, untuk smart people yang tertarik membeli saham Dewa, kalau kita lihat secara trennya memang masih dalam kondisi downtrend, sudah kecil sekali, sudah menuju sideways. Untuk area buy-nya bisa dari 106 sampai dengan 110 half candlestick, lagi-lagi smart people. Di mana untuk nilai stop loss-nya kita buat di harga 99 atau minus 6,6%-nya. Untuk target pertamanya itu bisa di half candlestick yang merah ini, yaitu di harga 116. Lalu yang keduanya bisa di Fibonacci 0,618 ya di 121. Dan target ketiganya untuk saham Dewa bisa di harga 128 atau Fibonacci 50%-nya. Semoga menjawab pertanyaannya dari Pak Usman. Lalu kita lihat selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Endik. Pagi Pak Endik, minta tolong BSDE, CTRA, dan Pewon. Wah, ini saham ini semua ya, properti semua ya. Kita lihat untuk BSDE-nya, untuk saham BSDE sendiri, kita tahu dalam beberapa hari terakhir memang ini sudah mulai adanya tanda-tanda kenaikan ya. Kalau kita bikinin Fibonacci-nya deh, kita buat Fibonacci-nya dari BSDE sendiri. Oh, right. Mana ininya? Baik. Alright, di 227%. Oh, ini cukup dalam sekali ya Fibonacci-nya. Baik, untuk BSDE sendiri kita bikin Fibonacci yang kecil aja dulu deh. 141,4%-nya baik, dari rebound di sana. Memang untuk BSDE sendiri di sini secara tren ya, smart people kita tetap harus follow the trend ya. Kita kontrarian atau melawan arah dari tren cukup berbahaya, so kita follow trend atau trend following. Secara tren memang masih dalam kondisi downtrend. Karena untuk pucuk sebelumnya yaitu berada di harga 830 ini masih cukup jauh kenaikannya ya. Ini masih 5% dari harga terakhir. So, untuk smart people yang tertarik membeli saham BSDE di mana stokastiknya masih di area netralnya pun, untuk area entry-nya saya turunkan itu bisa dari 765 sampai dengan 785 untuk area entry dari saham BSDE dengan nilai stop loss-nya ini saya buatkan cukup dalam ya di 720 atau kalau smart people yang memiliki resikonya atau untuk
risk profile-nya lebih ke agresif bisa di minus 7%, 7,2% di harga 710, di mana ini adalah titik Fibonacci 161,8%-nya. Untuk target pertamanya dari BSDE itu sendiri, memang terdekatnya ini saya bisa bilang TP tipis ya, smart people, di 800, di harga 800-nya, yaitu ini adalah moving average 20. Lalu untuk target realnya untuk TP satunya bisa di harga 820, lalu di 830, dan yang terakhir di, nah, di sini ada titik sebelum, titik tertinggi sebelumnya di harga 870 untuk saham BSDE. Baik, Smart People, tak terasa sudah memasuki waktu pre-opening. Terima kasih atas segala pertanyaan dari Smart People semua, dan saya ingin memberitahukan juga di mana Morning Stock Picks itu ada setiap hari kecuali di hari libur bursa ya, Smart People. Dan juga kita akan membahas untuk buat Smart People yang ingin bertanya mengenai saham-sahamnya based on technical, bisa bertanya di Morning Stock Picks ini ya, Smart People. Dan terima kasih atas semua pertanyaannya dan partisipasinya Pak Smart People semua. Terima kasih juga kepada Pak Andre atas pemaparannya tadi, BMRI sungguh sangat insightful. Disclaimer on, smart people, untuk semua trading plan yang kami berikan, semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. Have a nice day, smart people semua. Saya doakan semoga lancar semua urusannya pada hari ini. RHB Transmart ID, easy, quick, smart.